belajar tentang masalah reproduksi remaja. Maka Anda juga harapannya mampu memberikan edukasi terkait masalah remaja ke masyarakat nantinya, tapi dalam hal ini nanti Anda diminta presentasi di hadapan teman-teman. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan salah satu teori perilaku. Nanti dikaitkan sama teori perilaku yang mana yang cocok di presentasi Anda, ya, di kasus yang sudah nanti diberikan. Kemudian mahasiswa mampu membuat edukasi yang menarik pada masyarakat. Kemudian mahasiswa mampu melakukan presentasi dengan baik. Kemudian mampu membuat media edukasi. Jadi nanti media edukasinya itu dibuat di rumah, ya. Nanti saya terangkan seperti apa. Kemudian mahasiswa mampu membuat PowerPoint dengan baik dan benar. Kemudian mahasiswa mampu melakukan diskusi antar kelompok terkait masalah remaja. Nah, nanti waktu praktikum waktunya adalah 200 menit atau 2 kali 100 menit. Nah, kemudian panduan instrukturnya, instruktur membuka praktikum dengan doa, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran praktikum. Instruktur menjelaskan panduan skill lab LBM 3 tentang pelayanan informasi masalah remaja. Kemudian instruktur mengarahkan mahasiswa untuk membaca dasar teori. Nah, ini adik-adik, jadi instruktur mengarahkan mahasiswa mempresentasikan PowerPoint. Nanti dipresentasikan PowerPoint edukasi berdasarkan tema yang diberikan. Kemudian wajib menggunakan minimal 1 atau lebih variasi media pembelajaran yang telah dipersiapkan di rumah. Nah, nanti yang kamu buat adik-adik, Anda bisa menggunakan video edukasi, bisa leaflet, bisa booklet, bisa menggunakan drama, testimoni, puisi, pantun, simulasi, dan lain-lain. Hanya nanti PowerPoint-nya dibuat saat praktikum, ya. Media edukasinya dibuat di rumah. Jadi nanti waktu Anda presentasi ini di kampus sudah siap video edukasi, ya, leaflet, booklet, drama, testimoni, puisi, mana yang dipilih, terserah, ya. Kemudian kalau misalnya menggunakan leaflet dan booklet wajib di print, kemudian dibawa saat presentasi, ya, Dek. Jadi harus di print. Nah, PowerPoint dikerjakan di saat praktikum, tetapi media edukasi seperti leaflet, booklet, video itu dibuat waktu di rumah. Kemudian instruktur mengarahkan dalam membuat PPT dan media strukturnya atau substansinya wajib menggunakan salah satu teori perilaku. Judul tiap mahasiswa menggunakan pendekatan teori apa, kayak gitu dijelaskan. Kemudian instruktur memandu diskusi setiap mahasiswa melakukan presentasi menilai sebagai sasaran edukasi. Temannya yang lain itu nanti menjadi sasaran, ya. Misalnya anak-anak SMA, jadi teman-temannya itu seakan-akan jadi anak SMA. Kemudian dilanjutkan diskusi, teman lain memberikan feedback. Instruktur menilai penampilan presentasi, isi materi edukasi, inovasi media edukasi dapat menghidupkan suasana, penguasaan materi, dan pembuatan PPT yang menarik. Kemudian ditutup dengan doa. Nah, adik-adik, nanti silakan baca teorinya yang berkaitan dengan pelayanan informasi remaja. Nah, kemudian masing-masing mahasiswa diberikan satu tema. Nah, judul berdasarkan nomor urut absen. Jadi judulnya sudah ada di bawah ini, Dek. Nanti di panduan yang sudah saya share di grup itu sama persis. Ya, jadi judulnya misalnya absen yang paling atas itu absen yang pertama kesehatan reproduksi calon pengantin. Kemudian yang kedua pengaruh pernikahan dini pada fertilitas, pengaruh aborsi pada absensi, seks bebas dan penularan PMS, HIV, AIDS. Kemudian dampak positif dan negatif migrasi, banyak anak banyak rezeki, satu rumah banyak kakak, penyakit menular, PMS, HIV, AIDS, kesehatan reproduksi remaja, kehamilan dini pada remaja di luar nikah, kemudian pendidikan seksual,
perilaku penyimpangan yang berisiko, kawin lari, penyalahgunaan narkoba, nafsa pada remaja, nikah siri. Nah, nanti kamu kedapatan yang mana? Ya, semuanya nanti harus presentasi. Ya. Nah, kemudian mahasiswa menyiapkan bahan edukasi di rumah secara mandiri dengan variasi media pembelajaran. Video edukasi, leaflet, booklet, drama, testimoni, puisi, pantun, simulasi, silahkan mau menggunakan apa. Ya, misalnya saya video sama booklet atau leaflet, silahkan, boleh. Ya, atau saya mau buat drama kayak gitu, boleh, silahkan. Atau puisi atau pantun dengan booklet misalnya, itu silahkan. Cuman kalau leaflet, booklet, poster itu nanti harus di print, dicetak, dan dibawa saat presentasi. Kemudian mahasiswa membuat bahan edukasi semenarik mungkin, terutama dari inovasi. Ya, ini karena dari inovasi ini nanti nilainya lumayan tinggi ya. Kemudian membuat video edukasi itu atau menggunakan leaflet, booklet, poster, dan lain sebagainya itu juga menyumbang nilai yang penilaian yang tinggi. Mahasiswa mempresentasikan edukasi dengan tema yang diberikan. Mahasiswa yang lain memberikan feedback dari penyampaian edukasi tersebut. Semua mahasiswa harus aktif berdiskusi, penampilan, presentasi, isi materi edukasi, inovasi, media edukasi dapat menghidupkan suasana. Penguasaan materi dan pembuatan PPT yang menarik merupakan bagian penting dari penilaian. Jadi penilaiannya tadi yang saya sampaikan ya adik-adik. Kemudian mahasiswa yang lain sebagai sasaran edukasi. Jadi kalau misalnya tentang contohnya kesehatan reproduksi calon pengantin, berarti sasarannya yang teman-temanmu ini adalah calon pengantin. Nah, kalau misalnya pengaruh pernikahan dini pada fertilitas, berarti teman-temanmu ini misalnya pelajar SMA seperti itu. Nah, ini adik-adik prosedur praktikumnya. Yang pertama, mahasiswa menyiapkan media edukasi di rumah secara mandiri dengan tema yang sudah ditentukan. Contohnya media edukasi, video edukasi, Anda bisa pakai leaflet, booklet, poster, drama, testimoni, puisi, pantun, simulasi, atau inovasi yang lain. Nah, bila memakai leaflet, booklet, poster, harus dicetak di bawah saat edukasi, jadi di print ya. Edukasi terkait tema yang diberikan berdasarkan teori perilaku kesehatan yang dipilih. Mahasiswa bisa menjelaskan dan menetapkan teori yang digunakan yang mana nanti di bawah ada teorinya. Kemarin waktu di panduan praktikum juga sudah tertera di situ teorinya. Ketentuan pembuatan PPC baca di teori yang sudah diberikan yang sudah saya kirim itu di praktikum, ya panduan praktikum. Dan PPT-nya dibuat di kelas. Instruktur menerangkan panduan praktikum LBM 3 terkait pelayanan informasi masalah remaja. Ini 10 menit. Kemudian dipandu oleh instruktur, mahasiswa membaca dasar teori 10 menit. Mahasiswa melakukan presentasi individu. Semua mahasiswa harus melakukan presentasi nanti ya, 115 menit. Setelah presentasi dilanjutkan dengan diskusi, mahasiswa lain memberikan feedback. Ya, ini 30 menit, kemudian instruktur memberikan masukan terkait masalah yang sudah didiskusikan 15 menit. Nah, penilaiannya, ini bisa dilihat di sini bahwa penilaiannya yang dinilai apa adik-adik, misalnya presentasi atau penampilan, itu 15 nilainya. Nah, ini yang menyumbang lumayan banyak juga isi materi edukasi. Teori perilaku disertakan itu 20. Nah, yang paling tinggi adalah inovasi media edukasi. Bisa video edukasi, leaflet, booklet, drama, testimoni, puisi, simulasi, atau inovasi yang lain itu nilainya 25. Ini nilainya paling tinggi. Kemudian adik-adik juga dapat menghidupkan suasana waktu presentasi itu 15. Penguasaan materi itu 15, kemudian pembuatan PowerPoint itu 10. Jadi kalau di total skornya adalah 100. Jadi nanti kalau misalnya
adik-adik bagus sekali ya nilainya bisa sampai 100. Nah, ini dasar teori pelayanan informasi masalah remaja nanti akan disampaikan apa namanya instruktur ya. Jadi nanti silakan dibaca dasar teorinya pelayanan informasi masalah remaja ini seperti apa. Ya, misalnya remaja ini masa kehidupan individu di mana terjadi eksplorasi psikologi untuk menentukan identitas diri. Ini masa transisi dari anak-anak ke remaja. Nah, ini nanti dibaca sendiri ya. Silakan nanti teorinya dibaca sendiri, waktu praktikum juga akan disampaikan oleh instruktur. Nah, ini berkaitan dengan perubahan perilaku, karena nanti ada teori perilaku. Faktor yang memengaruhi perubahan perilaku ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, ada perubahan perilaku yang dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu jenis atau jenis ras, keturunan, jenis kelamin, sifat fisik, kepribadian, bakat, intelijensi, oleh perilaku kita dari pendidikan, kemudian dari agama, kebudayaan, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Nah, ini adik-adik nanti tolong di PPT-nya dikaitkan sama teori perilaku kesehatan. Silakan nanti ambil salah satu teori. Kalau Anda pakai teori Snehandu Bikar, ini mengacu pada behavior intention, jadi perawatan kesehatan. Dan di sana juga ada dukungan dari masyarakat itu, ya. Misalnya apa namanya, apa kira-kira temanya apa? Yang tadi taruhlah persiapan yang calon pengantin tadi. Nah, ini dukungan dari masyarakatnya apa? Kira-kira untuk mempersiapkan dia menjadi calon pengantin, supportnya apa di keluarganya, misalnya seperti itu. Kemudian ada tidak informasi tentang kesehatan atau fasilitas kesehatan, ya, informasi kesehatan untuk mempersiapkan menjadi calon pengantin itu apa yang harus dipersiapkan. Nah, kemudian personal autonomi, tindakan atau keputusan yang diambil ketika dia mempersiapkan menjadi seorang pengantin, ya, atau calon pengantin. Kemudian apa yang harus dipersiapkan, situasi untuk bertindak atau tidak bertindak, action situation. Nah, ini teori Snehandu Bikar. Nanti lengkapnya ada di panduan praktikum ya yang sudah saya share di grup. Nah, teori yang kedua adalah Hell Belief Model. Nah, teori ini merupakan teori nilai harapan. Konsep nilai harapan dalam konteks perilaku kesehatan, ini ada dua hal yang berkaitan dengan Hell Belief Model. Yang pertama yaitu keinginan untuk menghindarkan penyakit atau tetap menjadi sehat. Di sana ada nilai-nilai kesehatan agar apa namanya mereka terhindar dari penyakit. Nah, kemudian yang kedua, keyakinan bahwa tindakan sehat tertentu bisa dilakukan dengan mencegah mengurangi sakit. Jadi HBM ini lebih mengarahnya ke pencegahan, ya. Misalnya kalau misalnya COVID, taruhlah COVID itu bagaimana pencegahannya? Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Tetapi di sana ada apa namanya menggunakan leaflet, misalnya poster untuk mengingatkan untuk pakai masker, mengingatkan untuk jaga jarak, mengingatkan untuk cuci tangan. Dan ini wujud dari pencegahan, itu Hell Belief Model. Nah, komponennya adalah seperti ini di HBM, di mana di sana ada persepsi individu, faktor modifikasi, dan kemungkinan tindakan. Nah, di individu ini dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, etnik, kepribadian, sosial, ekonomi, pengetahuan. Nah, kemudian di mana di individu ini dia merasa rentan, ada penyakit, ada suatu masalah yang akan terjadi. Seperti itu, merasa rentan dia terkena penyakit. Nah, ini bagian dari suatu ancaman dari penyakit itu. Maka mereka mengambil atau merasakan manfaat
untuk merubah perilakunya, ya. Jadi mengambil suatu tindakan. Nah, tindakan ini dipengaruhi oleh pendidikan, gejala maupun media. Itu di HBM ya. Jadi arahnya di HBM itu adalah pencegahan supaya penyakit itu tidak terjadi. Nah, kemudian kalau mau pakai teori yang ketiga, self-efficacy, didefinisikan sebagai keyakinan individu tentang kemampuan untuk mencapai tingkat kinerja dengan menggunakan pengalamannya terhadap peristiwa lampau yang memengaruhi kehidupan. Nah, tinggi rendahnya self-efficacy seseorang akan menentukan kemampuan seseorang untuk merasakan sesuatu, berpikir, bermotivasi, berperilaku yang sesuai. Nah, di teori self-efficacy ini, kepercayaan seseorang tentang kemampuannya dapat dikembangkan menjadi 4 sumber. Jadi seperti ini. Jadi di teori self-efficacy itu soft model of induction, ada performance accomplishment, ada vicary experience, verbal persuasi, dan emotional arousal. Ini keterangannya sudah ada di praktikum itu, di panduan praktikum, adik-adik nanti bisa baca ya di keterangan di teori self-efficacy ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah dukungan sosial. Kalau pakai teori dukungan sosial atau social support, didefinisikan sebagai informasi verbal non-verbal, saran, bantuan yang nyata, atau tingkah laku yang diberikan oleh orang-orang yang akrab dengan subjek di dalam lingkungan sosialnya, atau berupa kehadiran dan hal-hal yang dapat memberikan keuntungan emosional yang berpengaruh pada tingkah laku. Nah, ini di dukungan sosial, ini kita lihat bahwa di sana individu itu dia kalau misalnya ada tekanan mental atau fisik, mental atau social health, ya maka perlu adanya social networking dan social support. Nah, supportnya itu dari siapa? Bisa dari individu, ya, individual coping resource, sumbernya dari individu. Maka di sana ada pemecahan masalah, problem solving, abilities, akses to new kontak, jadi kemampuan untuk mendapatkan informasi. Ya, jadi di coping sumber copingnya dari individu ini berkaitan dengan ini, ya, dapat informasi, perceived control untuk memberikan info sosial. Nah, kemudian adik-adik yang kedua adalah organizational and communication resource, ya. Jadi community environment, community competen. Maka semuanya ini harapannya dengan dukungan-dukungan ini akan terjadi perubahan perilaku. Ya, akan terjadi perubahan perilaku. Ya. Oke, kemudian Anda nanti diminta untuk menyusun presentasi efektif menggunakan PowerPoint berdasarkan literatur review, meluangkan waktu lebih banyak untuk menyusun, mengorganisasikan konten materi pembelajaran. Kemudian merencanakan adanya interaksi dengan audiens, memenuhi prinsip koheren, dan saat presentasi harus meyakinkan atau di presentasi yang bagus gitu ya. Nah, kemudian untuk memenuhi prinsip koheren ini materi yang penting atau keyword PowerPoint saja yang tertulis pada slide. Jadi jangan copy paste ya. PowerPoint-nya itu kan poin-poin, namanya aja PowerPoint. Jadi poin-poin penting ya dimasukkan. Format desain yang konsisten dan simple menggunakan slide master dan color scheme. Kemudian bullet pada PowerPoint ini 5-7 kata per baris, kemudian 7 baris setiap slide. Ukuran font yang simple, besar, dan jelas. Jadi minimal kalau font itu 28 kalau di PPT ya adik-adik. Atau misalnya pakai Canva juga bisa. Kemudian warna kontras tapi tidak mengkilat. Meminimalkan transisi, animasi, efek-efek lain yang tidak diperlukan. Kemudian menggunakan clip art, gambar, suara, video, tabel, dan hyperlink untuk mendukung pembelajaran. Ini bukan sekedar hiasan,
tetapi harus punya makna. Kalau misalnya ada gambar, ada videonya, itu video yang mengacu pada apa namanya yang mau diterangkan itu apa, itu videonya harus sesuai. Atau kalau ada gambar-gambarnya tidak hanya sebagai hiasan tetapi punya makna. Kemudian saat presentasi jika menggunakan video, lakukan pengujian kompatibel. Jadi komputer yang digunakan itu siap ya, tidak ada error dan lain sebagainya. Nah ini kok TV-nya kok hidup terus, hidup mati hidup sendiri. Nah kemudian latihan dan dapatkan feedback. Jangan membaca slide secara monoton. Ini saat presentasi ya, jadi Anda harus menguasai apa yang Anda tulis. Ya, baik, saya kira ini penyamaan persepsi kita atau informasi yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, Dek, yang jelas nanti adik-adik diminta untuk membuat media pembelajaran di rumah, ya. Kemudian materi temanya sekali lagi ini ya nanti dilakukan urut absen ya, jadi tema mulai kesehatan reproduksi calon pengantin sampai nikah siri itu mana yang salah satu ya, jadi tidak semua yang menjadi tema Anda. Kemudian buat powerpoint-nya di kelas. Kemudian setelah buat powerpoint-nya di kelas, waktu di kelas Anda sudah mempersiapkan media edukasi yang dibawa dari rumah. Media edukasinya boleh lebih dari satu atau lebih dari 2 juga boleh. Ya, mau menggunakan apa gitu silahkan. Ya. Ada yang mau ditanyakan adik-adik? Sudah jelas ya? Enggak. Sudah jelas adik-adik? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan adik-adik? Ya, jadi nanti posisinya Anda di kelas itu sudah membawa media edukasi, kemudian PPT dibuat di kelas. Tapi kalau misalnya Anda mulai buat materi-materi yang untuk PPT silahkan. Ya, di rumah boleh, tapi nanti PPT-nya dibuat di kelas. Baik, saya kira itu saja adik-adik. Selamat berlibur dan selamat mengerjakan tugas media edukasi di rumah. Dan semuanya nanti saya minta untuk presentasi satu-satu dipandu oleh instruktur ya. Jadi tidak ada yang tidak presentasi, semuanya harus presentasi karena temanya berbeda-beda. Baik, saya kira itu kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih adik-adik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita. Sama-sama, Dek.